teman-teman, Indonesia lagi gelap, ya, DJP lagi gelap, Kementerian Keuangan lagi sangat-sangat gelap. Kenapa? Karena diduga oknum-oknum koruptor berkeliaran setiap hari di gedung DJP, di gedung Kementerian Keuangan yang pakai uang rakyat, yang listriknya, airnya, kertasnya, printernya, semuanya menggunakan uang rakyat, uang Anda dan uang saya. Gempar sih ini, gempar ya. Gue kaget juga bagaimana bisa baru 1 hari kemarin ada cerita bahwa KPK memanggil 3 saksi, tiba-tiba hari ini sudah ada tersangka. Gua kaget ya, tapi coba kita kita lihat bagaimana beritanya teman-teman. Ini adalah berita baru 1 hari yang lalu, tanggal 24 Februari ya, KPK panggil 3 saksi usut kasus gratifikasi di Ditjen Pajak. Perkara baru katanya. Baru kemarin. Gua belum sempat bikin videonya. Baru gua mau jadwalkan bikin videonya ya, tetapi sudah jadi tersangka hari ini. KPK manggil 3 orang dalam perkara gratifikasi DJP, Kementerian Keuangan. Pemeriksaan dilakukan hari ini di Gedung Merah Putih. Tanggal 24 nih ya, baru 1 hari ini ya. Di lingkungan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kata jubir KPK Bapak Tesa. Luar biasa ya. 3 saksi itu adalah Ibu Agnes Novela, Direktur PT Panasia Sintetik Abadi, Bapak Arif Deni Patriar, Direktur PT Midas Exchange Falasia. Ini kasus 2012 sampai 2016. Oh, dia direkturnya. Serta Bagus Jalu Sakti, agen insurance KPK belum menjelaskan rinci pemanggilan para saksi hingga duduk perkaranya mengenai apa ini, masalah apa ini. Detik.com sudah mencoba menghubungi jubir KPK Bapak Tesa ya, tetapi belum ada kabar ya. Eh, ini sepertinya berhubungan dengan mantan pejabat Ditjen Pajak Bapak Rafael Alun ya, RAT. Dia hanya mengatakan KPK akan menggelar konferensi pers terkait ini ya. Kita tunggu ya konferensinya KPK. Oh, besok katanya, besok di konvers. Hari ini berarti ya, tanggal 25. Kita tunggu ya konversnya KPK. Sejumlah kasus korupsi yang menimbulkan bla 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 bla. Salah satunya adalah Rafael Alun. Oke, dia sudah kena 14 tahun penjara ya. Oke, kita lihat berita lain. Ini berita lain ya. Dari tribunnews.com ya, bakal mengguncang katanya KPK usut kasus gratifikasi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Siapa yang terlibat? Oke. Ini sama sepertinya beritanya ya. Komisi KPK lagi mengusut eh, gratifikasi dari lingkungan Kementerian Keuangan oleh Pak Tesa ya. Hari ini KPK menjawabkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi katanya dia. Oke, 3 nama itu tadi sudah disebutkan ya. Namun KPK belum mengungkapkan rinciannya. Kita tunggu KPK ya. Kita coba cek Instagramnya KPK hari ini. Instagramnya KPK, apakah sudah ada informasi eh KPK? Mana dia KPK? KPK, official KPK. Ada nggak live-nya? Belum ada live-nya hari ini. Mana live-nya hari ini? Belum ada. Eh, oh belum ada. Hari ini lagi fokus lelang ya, lagi lelang-lelang nih KPK. Ini dari inilah.com ya, KPK usut dugaan gratifikasi Ditjen Pajak Kemenkeu. Waduh, ngeri, ngeri. Direktur PT Panasia Sintetik Abadi diperiksa, bla bla bla. Ini ada pemanggilan, ini sudah sama ya tadi beritanya. Kemudian Pak Tesa juga masih hemat-hemat bicara ya, karena ini akan gempar ini, akan gempa bumi ini satu negara kita ya. Kortex sudah abal-abal, semua orang jadi stres, 1,3 triliun jadi sampah. Sekarang sudah ada berita dugaan tindak pidana korupsi. Dan tiba-tiba hari ini ada berita sudah tersangka teman-teman ya. Ini nih. KPK tetapkan pejabat Ditjen Pajak sudah tersangka nih ya. Ini adalah videonya, ini sama yang kemarin ya, siapa yang terlibat. Coba gue bikin dulu, gue share dulu audionya nih. Tadi belum gue share audionya ya. Coba kita lihat share audionya, apa yang terjadi ya. Ini ngeri-ngeri sedap ya, gue aja deg-degan gimana mereka yang lagi dipantau sama KPK ya. Kasus suap di Ditjen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah mengusut kasus baru, yaitu yang berpotensi mengguncang publik begitu Tribuners, di mana kali ini KPK mendalami dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Jadi penyelidikan terhadap kasus ini semakin nyata setelah KPK ini memanggil sejumlah saksi pada hari ini Tribuners. Kemudian juru bicara KPK yaitu Tessa Mahardika mengkonfirmasi bahwa langkah ini
Maksud kami mengkonfirmasi langkah ini dalam pernyataannya pada Senin, 24 Februari hari ini, di mana, dikatakan bahwa hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi Oke, lanjut. dipanggil oleh KPK Tribuners, yaitu Agnes Novella, Direktur PT Panacea Oke, Synthetic sudah ya? Falasia Berarti sudah ini. ya? Arif belum memberikan respon dari pemeriksaan yang sedang akan ada kejutan baru begitu ya dalam perkembangan kasus ini sehingga kita tunggu kelanjutan penyidikannya dari KPK. Oke, ngeri banget ya. Dan tiba-tiba hari ini teman-teman, oh ini 24 malam ya? 24 Februari malam, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa itu? KPK sedang mengusut dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan DJP, Kementerian Keuangan ya, sudah masuk ke penyidikan. Kalau sudah masuk ke penyidikan, berarti sudah ada tersangka ya teman-teman ya. Berarti tindak pidananya sudah jelas, sudah ada 2 alat bukti yang lengkap. Eh, Berdasarkan informasi ini pun KPK menerbitkan surat sprindik ya penyidikan Rabu 12 Februari. Baru nih, baru baru seminggu lebih ya. Sprindik ditekan pejabat KPK pada hari yang sama. Komisi Anti Korupsi menetapkan tersangka tunggal. Oh, tunggal, MH. Siapa tuh MH? Mampus, mampus. Siapa ini MH? Dia diketahui sempat menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pajak Khusus Jakarta Khusus. Kita coba cari ya. Kita cari di Google. Kantor kantor wilayah Ditjen Pajak Khusus. Kepala. Tadi kan namanya tadi siapa namanya? Tadi siapa namanya? MH ya, MH. Mana MH? Siapa tuh MH? Siapa MH? Siapa MH ya? Siapa inisial MH? Kepala kantor mana MH? Nggak ada, nggak ada. Apakah ini? Bapak Muhammad Ismiransyah MZ? Nggak juga ya. MH, oh ya mungkin ya, mungkin ini ya. Mungkin ini ya. Enggak juga. MH ada lagi nih. Muhammad Hanif. KPK periksa Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus. Ya inilah mungkin ya. Mungkin ini ya Pak Muhammad Hanif. Apakah dia orangnya? Coba kita lihat. Kepala Kanwil Jakarta Khusus DJP. Siapa ini? Wah, ngeri, ngeri, ngeri. Kacau negara ini. MH. Mohon maaf ya Bapak ini kalau bukan bukan Bapak ya. Saya nggak tahu juga nih. Ini dari Google nih Pak ya. Siapa tuh MH? Oke, kita coba cek tadi Muhammad Hanif ya. Muhammad Hanif MH. Ini barusan ya. Ini barusan nih, lampuhijau.co. Ini Muhammad Hanif, Kakanwil, DJP Jakarta Khusus. Ini dari zaman 2016 nih. 2016, 2017 sampai sekarang nih ya. Sudah ada tersangka. Hanif nih. Nah, ini lebih oke lah ya di lampu hijau. Ini hari ini jam 7 pagi KPK meningkatkan kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi ke tahap penyidikan. Sudah ada tersangka ya. Ini yang 3 orang dipanggil kemarin. Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih. Bla 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 bla. Ini Hanif nih ya. Adapun tersangkanya Muhammad Hanif ya, sudah confirm teman-teman ya, sudah confirm ya Muhammad Hanif yang pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Dia telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh imigrasi sampai 6 bulan sampai 19 Februari 2025. Oh gitu. Oh sudah lama dong. Eh, Pencekalannya atas permintaan KPK. Nama Hanif pernah terseret dalam kasus penerimaan gratifikasi terpidana ex Kasubit Bukti Permulaan, ex Kasubdit Bukper DJP Penegakan Hukum, Bapak Handian Soekarno ya. Jadi Bukper itu teman-teman yang belum tahu adalah tempat yang paling besar untuk memeras orang, paling
besar untuk meminta duit, paling besar tempat untuk berkorupsi ria di negeri Konoha. Kalau di Indonesia bukpernya bagus semua ya, tapi kalau di negeri Konoha, bukper adalah kandangnya para koruptor-koruptor, para orang-orang bangsat yang minta duit, yang mengancam kalau lu nggak kasih gue duit, lu dipenjarain. Itu ya, itu di negeri Konoha. Tapi kalau di Indonesia nggak ada yang begitu ya di bukper Indonesia. Yang didakwa menerima $148.000 Amerika Serikat atau setara 1,9 miliar ya, uangnya dari Country Director PT Eka Prima Ekspor Indonesia. Nilai tersebut sebagian dari 6 miliar dijanjikan ya pemberian uang untuk mempercepat penyelesaian masalah pajak restitusi. Ya biasa restitusi itu ya. Biasa biasa ya. Restitusi kalau lu mau lolos bayar 10% ke oknum dari orang pajaknya. Itu biasa ya di negeri Konoha, teman-teman ya. Memang bangsat itu orang-orangnya. STP PPN, penolakan pengampunan pajak. Oh, ada penolakannya. Pencabutan pengukuhan PKP dan pemeriksaan bukper di kantor wilayah penanaman modal asing Kalibata dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang kala itu dipimpin Hanif. Memang memang kacau ini ya, kacau pemerintahan ini ya. Salah satu persoalan pajak PT EKP yakni restitusi pajak periode 2012-2024, 2014, Rp 3,5 miliar. Jadi dia restitusi. Teman-teman, restitusi adalah hak dari wajib pajak. Oke, paham ya? Restitusi adalah hak dari wajib pajak, tetapi dipersulit oleh si oknum. Gara-gara dipersulit, kita butuh cash flow, kita butuh duit. Akibatnya apa? Akibatnya kita mesti kasih dia duit. Kita mesti kasih dia duit, terjadilah korupsi. Itu kan? Padahal ini dikondisikan oleh si oknum. Si oknum mengkondisikan. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan untuk menghambat atau mencegah atau membatalkan atau menolak permohonan kita. Undang-undang tuh memberikan hak itu kepada si oknum. Akibatnya apa? Kita harus memberikan uang suap. Supaya apa? Supaya restitusi bisa berjalan, bisa keluar uangnya, kita bisa melanjutkan, bisa move on dengan hidup kita, dengan bisnis kita. Kalau kita gugat, kita ribut, nggak jadi keluar itu uang. Kalau nggak jadi keluar, sidang 5 tahun lagi baru selesai sidangnya. Uangnya nggak keluar, perusahaan sudah mampus, perusahaan sudah bangkrut karena nggak punya cash flow. Gitu loh teman-teman ya. Pada Agustus 2015, permohonan restitusi diajukan kepada KPP PMA 6. Tapi permohonan ditolak lantaran PT EKP ternyata memiliki tunggakan pajak yang tercantum dalam STP. Tunggakannya 52 miliar. Gila, ini angkanya nggak gila, nggak main-main ya. Dan 26 miliar untuk masa pajak Desember 2015. KPP PMA 6 pun mengeluarkan surat pencabutan PKP. Kok dicabut PKP-nya? Hal itu karena PKP diduga tidak menggunakan PKP sesuai ketentuan. Oke, sehingga nggak dikasih restitusi lu. Mampus, mampus ya. Raja Mohamad pun meminta bantuan Kepala Kanwil Jakarta Khusus, si oknum ini nih ya, si oknum M. Hanif ini ya, untuk membatalkan tunggakan STP PPN. Jadi dia minta tolong, bro, tolong dong batalkan tunggakan STP PPN-nya supaya permohonan restitusi dia bisa dikabulkan, ya kan? Nanti kita bagi-bagi nih duitnya nih. Oke, kira-kira gitu. Itu di Konoha ya, kira-kira skrip dari pembicaraan di negeri Konoha. Ia juga mendapat saran dari rekannya sekaligus perantara inisial RPM agar meminta bantuan kepada Hadang Soekarno. Pasalnya, jabatan Hadang lebih tinggi dari Hanif. Ya gila ya. Ini permainan eselon 1, 2, 3, 4. Permainan aja mereka semua ya. Tinggal telepon-teleponan. Gue eselon 2 nih, lu eselon 3. Bantuin gue dong. Mampus lu digituin ya. Pada 3 Oktober, Raja Mohanan pun meminta bantuan Bapak Arif Budi Sulistyo yang disebut adik ipar Jokowi. Hah? Hei, Joko Wow, terlibat Anda ya? Oh, enggak, bercanda teman-teman yang enggak lah. Kok Jokowi enggak main deh beginiannya. Jokowi mainnya IKN tuh 400 triliun. Ya enggak ada main beginian. Permintaannya dilanjutkan Arif dengan mengontak Hadang untuk merampungkan masalah pajak PT EKP. Oke, waduh, ini lingkaran setan ini rumit. Jadi si Pak Arif ini tinggal telepon aja ke Pak Hadang. Lah, gua adik iparnya Joko Wow, mampus. Siapa yang berani lawan gitu kan? Tapi itu dugaan, teman-teman ini dugaan dan belum tahu teman-teman ya. Ini hanya berita di lampuhijau.co.id ya. Gue tidak tahu ini kebenarannya. Kita perlu konfirmasi guys ya. Bapak Raja Mohanan juga meminta Pak Hanif membantu membatalkan pencabutan PKP. Oke, lalu ia disarankan Hanif membuat surat pengaktifan PKP. Oh, ada suratnya.
Emang kampret, kampret ya. Dia yang batalin, dia yang bantuin untuk mengaktifasi, kemudian minta duit, koruptor, korupsi, anjrit. Inilah teman-teman ya, dunia tipu-tipu di negeri Konoha ya. Kalau Indonesia nggak ada begini ya. Ini Konoha story ini teman-teman ya. Dia yang bikin ulah, dia yang menolak, kemudian dia yang seolah-olah jadi pahlawan membantuin. Aduh. Permintaannya disetujui oleh DJP. Oh, Dirjen Pajak. Ken Dwi Yugiastiadi. Oh, Pak Ken. Dia menyetujui. Yang kemudian memerintahkan agar surat pencabutan dibatalkan. Kampret nih, satu satu gerbong semua ini ya. Koruptor semua ini ya. Di Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia nggak ada koruptor ya. Bapak Handang pun bersedia membantu menyelesaikan semua persoalan pajak PT EKP. Gila, gila. Pada pertemuan di Hotel Sultan 20 Oktober 2016 disepakati Hadang akan menerima fee 6 miliar. 6 miliar. Bangsat, 6 miliar. Bagi kayak ke gue gitu 10%. Enak bener jadi konsultan abal-abal ya. Kalau bisa cuman cuman modal ngecap doang dapat 6 miliar ya. Bangke ini orang-orang ini ya. Tapi ini Konoha, teman-temannya Konoha Story ya. Kita nggak tahu yang bagaimana benarnya ya. Gue nggak tahu ya teman-teman ya. Ini gue disclaimer dulu ya. Ini hanya berita di lampu hijau Ko ID ya. Gue tidak tahu kebenarannya ini ya. Setelahnya, Kanwil DJP Jakarta Khusus mengeluarkan keputusan membatalkan tagihan pajak sehingga pajak PT EKP ada 2 periode, total 78 miliar menjadi nihil dong, menjadi nihil dong. Nihil bos, nihil. 78 miliar jadi nihil. Si oknum dapat 6 miliar. Lumayan bos, lumayan. Sekarang kalau lu jadi direktur lu gimana teman-teman? Kalau Anda jadi direktur nih, lu sudah dikondisikan, PKP lu dicabut, lu nggak bisa dagang, nggak bisa berbisnis. Si oknum nawarkan, lu mau gue bantuin nggak 6 miliar, tapi 78 miliar lu dihanguskan, dihapuskan. Mau bantu nggak? Coba teman-teman. Sulit ya, sulit. Jadi pengusaha di negeri Konoha itu sulit. Nggak punya pilihan. Direktur PT itu tidak punya pilihan. PKP udah dicabut, bisnis nggak bisa jalan. Ada tawaran 6 miliar, bisa menghapuskan 78 miliar. Gak ada pilihan, bos. Ini dia orangnya. Muhammad Hanif. Kepala Kanwil Direktur Jakarta Pusat. Jakarta Jakarta Khusus. 1 Januari 1970. Gila, gila, gila ya. Ini orangnya. Detailnya dia adalah Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus. KPK memeriksa dia bla bla bla. Ini Tirto ID ini ya. Bapak Hanif disebut dalam surat dakwaan JPU yang dibacakan Pengadilan Tipikor tahun 2017 ya. Ia diperiksa untuk tersangka RRN, Rajesh Raja Mohanan Naim. Dia pernah melontarkan kata-kata kasar kepada Kepala Kantor KPP Penanaman Modal Asing, Bapak Enam, Joni Sirait. Hal itu diakui Joni saat bersaksi di Pengadilan Tipikor. Joni menjadi saksi untuk Country Director PT EPE ya, Indonesia yang didakwa menyuap pejabat Ditjen Pajak Bapak Hadang Soekarno. Menurut Joni, hal itu saat itu Hanif menginstruksikan agar PKP dicabut. Ya, dia meminta PKP dicabut, tapi mungkin nggak mau kali ya. Namun permintaan-permintaan itu tidak disertai alasan jelas. Oh, dia udah terima duit tapi nggak bagi-bagi. Ya, memang kampret lu. Bercanda teman-teman, bercanda ya. Bercanda ya, itu gue nggak tahu ya, gue nggak tahu ya. Penyampaian Hanif dengan kata-kata kasar tersebut sempat membuat Joni malu. Oh gitu. Oh mungkin di depan umum. Kata-kata kasar tersebut dilontarkan Hanif di depan pegawai KPP KPMA 6. Gila juga nih orang ya. Gila juga nih orang ya. Coba kita lihat LHKPN-nya. LHKPN. Langsung kita cek teman-teman ya. Kita cek LHKPN-nya beliau ini. Namanya ini tahunnya 2023 Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Kita cek. Kita cek. Kita cek. Ada nggak? Nggak ada. Betul nggak nama dia? Coba kita lihat 2022. Atau dia sudah resign kali ya? Nggak ada juga. Oke, kita cari yang mundur ya, yang jauh ya. 2019 deh. 2019 ada nggak? Nggak ada juga. Kapan dia menjabat? Coba kita cari 2010.
2010 ya. Coba kita cari. Ada nggak dia? Nggak ada juga. 2015. Kapan dia menjabat? Oke, Kementerian Keuangan nggak ada. Mungkin 2005. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi gua nggak tahu nih. Mungkin namanya salah tulis. Muhammad Hanif ya. Mungkin juga. eh Mungkin memang udah dipecat atau udah keluar atau udah resign atau apa gitu lah ya. Nggak tahu lah ya. Oke. Seperti itu yang kita ketahui selama ini. Ini orangnya nih. Mudah-mudahan tidak salah ya. Mohon maaf ya kalau bapaknya salah mukanya ya. Mohon maaf nih kalau gua salah orangnya. Tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Salah nih. Agustus 1967. Tadi bukannya ini. Ini mah Irawan. Beda. Mohon maaf ya Pak Irawan ya. Mohon maaf ya Pak Irawan. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Bukan nih. Eh, betul juga dia. Ah, nggak jelas nih. Mohon maaf ya kalau mukanya salah ya. Gue juga nggak tahu nih yang mana orang ini. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Ini ada nggak nih beritanya? DJP nih. 2018 dia masih menjabat loh. KKB DJP Jakarta Khusus. Ini dia klarifikasi nih. Coba ini ada. Wih. Mana dia orangnya? Ini dia Muhammad Hanif ya, luar biasa. Nah, ini muka aslinya, ini pasti benar nih ya. Dia mengklarifikasi terkait kasus suap yang dituduhkan kepada dia ya. Dia memberikan klarifikasi. Oke. Nama Hanif disebutkan bla bla bla. Oke. Nah, oke. Mana mana klarifikasinya kita lihat. Ngomong apa dia? Dia bilang gini, saya tidak ingin ada pihak yang menggoreng-goreng persoalan ini dengan membuat saya seolah-olah membantu menghilangkan pajak PT EKP. Hanif mengakui, ia memang pernah bertemu dengan Raja Muhammad untuk mendengarkan persoalan pajak di kantornya. Dalam pembicaraan tersebut disimpulkan bahwa ada prosedur yang dilanggar dalam penerbitan STP. Walah, 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 walah. Ternyata dia pakai cara yang gua pakai juga di pengadilan ya, mempermasalahkan legal formal untuk membatalkan isi materi surat. Memang brengsek ini oknum ini ya. Tapi di Konoha teman-teman ya. Kalau Pak Hanif yang di Indonesia mah orang bagus ini ya. Pertama, dia bilang, penerbitan STP terjadi. Dia bilang, yang pertama adalah penerbitan STP terjadi secara kilat tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Hanif bilang, PT EKP seharusnya menerima surat SKP terlebih dahulu dan berhak memberikan klarifikasi atas informasi keuangan terkait perpajakannya. Jadi sudah dilanggar prosedur. Jadi STP tidak boleh terbit tanpa ada SKP. Betul dong, masuk akal dong. Jadi loophole-loophole seperti ini memang sengaja diciptakan oleh beberapa oknum supaya di masa depan bisa dibantu untuk dibatalkan dengan alasan cacat legal formal. Gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Kalau lu mengalami pemeriksaan yang aneh, cacat, lu nggak usah khawatir. Itu kadang-kadang sengaja dibikin oleh si oknum supaya nanti di masa depan dia bisa bantuin lu balik. Bisa jadi pahlawan buat lu gitu ya. Ya sudah permainan lah di dunia tipu-tipu ini ya. PPN atas yang kedua nih ya, PPN atas transaksi pembelian kacang mete oleh PT EKP dari petani dibebankan kepada PT EKP. Padahal, kata Hanif nih ya, tanggung jawab renteng dalam PPN tidak berlaku, mengingat mitra dagangnya bukan PKP dan apalagi tidak punya MPP. Oh gitu. Gimana? Dia beli apa jual nih? Dia beli dari petani. Kemudian petaninya bukan PKP, kemudian PPN-nya dikenain ke dia dengan alasan PPN tanggung jawab renteng. Oh, gue tahu, gue tahu. Jadi ketika diperiksa, dia dinyatakan omset lebih dari 4,8. Kira-kira gitu ya, mudah-mudahan gue nggak salah ya. Kemudian dikenain PPN. Oke? Kan ini hal yang wajar dong. Hal yang wajar dong, orang beli barang, kemudian oh, ada pembelian ya. Orang beli barang kemudian dinyatakan dia jual lebih dari 4,8 M sehingga kena PPN. Tetapi kan metodenya pemeriksa pajak yang dikenakan adalah PPN tanggung jawab renteng, artinya PPN pembelian. Berarti kan berdasarkan data pembelian, dia itu langsung kenain PPN tanggung jawab renteng pembelian, bukan penjualan. Karena si pemeriksa pajak tidak punya data penjualan, kan gitu. Oke. Menurut Pak si oknum ini nggak benar. Memang betul ya, betul ya. Ini nggak benar. Tidak bisa tanggung jawab renteng kalau pihak sananya nggak terbitin faktur pajak atau pihak sananya memang bukan PKP, apalagi tidak punya PP. Nah, jadi argumen Bapak ini betul ya, bahwa ini benar untuk membatalkan SKP-nya atau STP-nya. Pertanyaannya adalah uang suapnya, Bos. Memang lu betul, lu bisa bantuin dia. Memang betul lu marah-marahin PM dan sebagainya. Masalahnya uang suapnya, Bos.
Kurang ajar lu ya. Dengan dibatalkannya STP tidak berarti proses pemeriksaan berhenti. Pemeriksaan masih terus berjalan, oke? Sebagai kepala Kanwil, menurut Hanif, pertemuannya dengan Raja Mohanan tidak menyalahi aturan dan tidak ada perlakuan khusus yang diberikan. Omong kosong, omong kosong. Pemeriksaan terjadi di PMA. Kenapa kepala Kanwil yang ketemu dengan pengusaha? Kenapa coba? Ini SST nih, sama-sama tahu teman-teman ya, tapi sama-sama bego kita semua ini ya. Sama-sama nggak ngerti, sama-sama bodoh kita semua ini. Hanif mengungkapkan banyak wajib pajak badan yang mengalami masalah serupa dengan PT ini dan mengutus perwakilan perusahaan ke kantornya. Apa iya, Pak? Apa iya? Kalau iya, berarti nggak cuma PT EKP yang kasih Anda duit, yang korupsi. Jangan-jangan ada lain yang kasih korupsi. Waduh, waduh. Tolong KPK ditambahin dong pemeriksaannya. Selama berbicara dengan wajib pajak, Hanif menekankan tidak ada pembicaraan yang mengarah pada upaya memperkaya kantong pribadi. Nenek lupa lalu peyang. PA kata si siapa? Si Deddy Corbuzier, PA ini ya. Ini kayak ini kayak kayak apa ya? Kayak kayak orang tua ngomong ke orang pribadi sama anak kecil buat nakut-nakutin gitu ya, atau untuk kasih gula-gula gitu ya. Padahal sama-sama tahu itu bohong gitu loh ya. Tapi di negeri Konoha teman-temannya. Banyak perwakilan perusahaan yang mengantri di kantor saya, tidak hanya PT EKP. Oh gitu. Tolong dong KPK, tanyain siapa-siapa dari perusahaannya, dipanggil dong Pak. Ada nggak mereka kasih uang? Ayo dong KPK. Setelah mengumpulkan berbagai informasi, Hanif menduga kesalahan prosedur penerbitan STP karena Fiskus ingin cepat menggali potensi pajak dari wajib pajak. Ini kan nggak masuk akal, teman-teman ya. Nggak ada dalam sejarahnya kepala Kanwil ngomong begini untuk menghantam anak buah dia di KPP. Itu tidak pernah terjadi. Kecuali dia sedang berdiri di sisinya wajib pajak dan dia sudah dijanjikan atau sudah menerima uang suap. Itu di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia, enggak. Kalau Indonesia itu semua kepala kanwil memihak wajib pajak ya. Padahal upaya penggalian potensi pajak harus dilakukan sesuai prosedur sehingga tidak memberikan ruang untuk dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Di Konoha, teman-teman, nggak ada kepala kanwil ngomong gini. Kalau di Konoha, kepala kanwil pasti ngomong, silakan Anda menggugat ke pengadilan pajak kalau merasa prosedur kami salah. Pasti gitu ngomongnya. Kecuali di Wakanda Universe, itu kepala kanwil udah dapat duit dari si pengusaha. Kalau udah dapat duit, dia bilang, oh kami bantu. Ini salah prosedur salah nih. Tolong dong kepala KPP gue telepon suruh batalin. Masalahnya si kepala KPP-nya nggak terima duit. Enak bener lu suruh gue batalin. Udah gue capek-capek kondisikan supaya si si pengusahanya bisa kasih gue duit. Dia malah lari ke kepala kanwil di pusat. Mati dong, gue nggak dapat duit dong. Nggak mau gue batalin. Ributlah mereka. Akhirnya terjadilah ucapan kasar itu ya di negeri Konoha teman-temannya. Kalau di Indonesia nggak ada ucapan kasar begitu. Di STP diterbitkan tidak sesuai prosedur. Jika SPT nggak prosedur, WP berhak untuk tidak membayar pajak yang ditagihkan. Sayangnya, tidak semua masyarakat familiar dengan mekanisme penagihan pajak. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Harus ada keputusan pengadilan, baru bisa tidak bayar. Enak aja. Coba lihat tuh si Pramono, Boyolali. Enak aja. Kalau nggak ada keputusan pengadilan, walaupun cacat prosedur, semua harus dibayar, bahkan diblokir. Kecuali KPP-nya mau membatalkan STP tersebut. Dengan apa? Dengan intervensi dari orang lebih tinggi. Yaitu apa? Yaitu kepala kanwil. Mampus. Kalau prosedur STP-nya salah, terus wajib pajak tetap bayar. Semua jadi ikut salah katanya. Ya nanti aja di pengadilan ya. Kenapa Bapak bantuin WP? Kan lucu. Nggak ada cerita ini di negeri Wakanda, teman-teman ya. Kepala Kanwil bantuin WP itu tidak pernah ada kejadian. Dari dunia berdiri sampai dunia kiamat tidak ada Kepala Kanwil batalin STP yang nilai 78 miliar dengan cara ngobrol-ngobrol tuh nggak ada teman-temannya. Kita udah bersidang ke pengadilan setengah mampus, berbusa-busa, berbuih-buih, tetap nggak mau kalah tuh mereka. Tetap aja dia maju maju ke PK ke Mahkamah Agung. Nggak mau kalah tuh si oknum DJP. Dengan begini, ngobrol-ngobrol doang, bisa dibatalkan STP-nya 78 miliar. Ini kayak anak kecil mau dibodoh-bodohin kita semua ini ya.
Tidak ada tatap muka, ulang-ulang, tidak ada tatap muka dengan ipar Jokowi katanya ya. Pak Hanif membenarkan ia membantu kenalannya Bapak Arief Budi Sulistyo untuk bertemu Direktur Jenderal Pajak Pak Ken. Gila. Ipar Presiden Jokowi itu meminta bantuan melalui aplikasi pesan WhatsApp. Dalam dakwaan, Arief diduga sebagai pihak yang menjadi perantara untuk Raja Mohanan dengan Ken. Oh gitu. Halo Pak Ken. Tetapi, apa yang dibahas dalam pertemuan dengan Arief, Handang, dan Pak Dirjen saya tidak tahu karena saya tidak ikut sama sekali dalam pertemuan tersebut. Dunia tipu-tipu ini ya. Sama-sama bodoh, sama-sama pura-pura bodoh semuanya ya ketika sudah masuk ke KPK ya. Semuanya lepas tangan, semuanya cuci tangan. Menurut Hanif, pertemuan Ken dengan WP, gimana bisa WP ketemu dengan Dirjen Pajak? Coba. Dunia tipu-tipu ini ya. Kolusi, koneksi adalah kepalanya ya, adalah bos kita semua ya. Terutama dengan Pak Arief. Tidak melanggar ketentuan dan wajar terjadi. Wajar apa? Wajib pajak ketemu dengan Dirjen Pajak. Wajib pajak ketemu dengan Dirjen Pajak. Wajar dari Hong Kong bisa begitu. Para lu PA. Pertemuan dengan pejabat pajak menjadi salah ketika ada kesepakatan yang melanggar ketentuan antara WP dengan pejabat pajak terkait. Mana rekamannya? Mana rekamannya, Pak? Coba buka rekamannya. Kita lihat. Kalau ada rekaman, tidak ada dusta di antara kita. Kalau tidak ada rekaman, ya kita patut menduga ada kesepakatan. Ngapain Pak Dirjen ketemu dengan wajib pajak? Pak Dirjen ketemu dengan wajib pajak? Apa bodoh kita semua ini mau dibodoh-bodohin sama oknum seperti ini? Gila nih orangnya. Pak Dirjen ketemu WP. Tidak ada kesepakatan. Ini Pak Dirjen nggak ada kerjaan apa ketemu wajib pajak? Terus nggak ada kesepakatan. Cek. Gue mau marah-marah ini, tapi nggak bisa keluar kata-kata gue ya. Dalam perjalanannya, Hanif mendapatkan arahan dari Dirjen Pajak Pak Ken pada 4 Oktober 2016 untuk membatalkan surat pencabutan pengukuhan PKP yang dikeluarkan oleh KPP PMA. Ulang, 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 ulang. Membatalkan surat pencabutan. Oh iya betul dong. Hal itu ditindaklanjuti PT EKP dengan mengirimkan surat kepada KPP PMA 6 untuk membatalkan pencabutan pengukuhan PKP. Atas permohonan tersebut, KPP menerbitkan surat pembatalan pencabutan. Artinya, status PKP-nya kembali aktif. Kemudian tak terlibat kesepakatan suap. Lebih lanjut, Pak Hanif juga menegaskan ia tidak terlibat dalam kesepakatan suap antara Handang dan Raja Mohanan. Dalam dakwaan, Raja Mohanan disebut merencanakan pertemuan dengan Handang pada 20 Oktober 2016 di restoran Nippon di Hotel Sultan. Raja Mohanan menjanjikan pemberian uang 10% dari nilai STP, yakni 52 miliar, yang akhirnya disepakati menjadi 6 miliar. Wih, bos, 10% deh, gue kasih deh. Kan kalau 52 ya 5,2 miliar. Si Oknum bilang, bulatinlah bos ke 6 miliar bos. Oke Pak, siap. Tuh ya, kira-kira begitu ya pembicaraan di negeri Konoha, teman-teman ya. Memang bangke semua orang-orang ini ya. Keluar angka 6 miliar itu dari mana saja, saya tidak tahu. Itu antara Handang dengan PT EKP. Lu telepon, lu ketemu dengan kepala KPP. Lu maksain dia untuk membatalkan surat pencabutan PKP atas arahan Dirjen Pajak. Kemudian siapa terima uang 6 miliar dan lu tidak dapat bagian. Bangsat ini orang-orang ini ya. Kayak bodoh kita semua ini dipikirin sama dia ya. Aduh, untung KPK tidak bodoh ya. Tapi itu di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau di Indonesia, semua orang pinter dan tidak ada korupsi ya, termasuk Pak Muhammad Hanif ini ya. Sebagai informasi, Handang dan Raja Mohan tertangkap saat bertransaksi suap dalam operasi tangkap tangan KPK 21 November 2016 lalu. Sekarang 2025. Ini kejadian 9 tahun yang lalu, guys. JPU mendakwa Raja Mohan memberikan uang tunai sekitar 1,99 miliar, berarti 2 miliar ya, dari yang dijanjikan kepada Handang.
Dia janjikan 6 miliar, tetapi dia baru siapkan 2 miliar. Dalam pengusutan kasus tersebut, KPK telah memeriksa Ken dan Hanif sebagai saksi. Oh, Pak Ken masih saksi. Apa iya Pak Ken nggak dapat duit? Aduh, omong kosong teman-teman ya. Itu di negeri Konoha ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada video lagi nih ya. Kita akan nonton lagi video ini ya. Ini terbaru nih. Ini nggak ada suara ya. Menetapkan gratifikasi di lingkungan DJP ya. Ini pasti langsung lari ke Pak Dirjen ini ya, Pak Ken ini ya. Perkara itu sudah naik ke tahap penyidikan dan KPK pun telah menetapkan tersangka. Oke. KPK terbitin sprindik 12 Februari. Tersangka tunggal ya, Bapak MH. Mudah-mudahan gue nggak salah ya, Pak Muhammad tadi siapa, Hanif ya. Kalau salah mohon koreksi ya teman-teman ya. Dia diketahui sempat menjabat Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus, oke, Kanwil ya, Kanwil. Dia dijerat pasal 12B Undang-Undang KPK. Oke, lanjut ya, gue lanjutin aja ya. Dia dicegah bepergian sampai 19 Februari 2025. Itu sudah lama ini ya. Terkait peningkatan pengusutan kasus ini ke tahap penyidikan dari pemanggilannya sejumlah saksi ya. Ada 3 saksi ya, sudah teman-teman tahu ya. Kemudian ini adalah agen asuransi. Kenapa agen asuransi sih? Menghadirkan lokal. Oke. Jadi kesimpulan menurut gua teman-teman ya. Yang pertama adalah ini adalah segerombolan oknum. Teman-teman ya, ini segerombolan oknum. Dari level menengah sampai atas sampai puncaknya. Oke, segerombolan oknum. Dan tidak mungkin ini kasus tunggal dan nggak mungkin ini dikerjakan sendiri, tetapi ini sudah SST, sama-sama tahu. Lu bantuin dia, gue bantuin dia, lu bantuin dia, kita ketemu di sini, nanti dari sini bagi hasil begini, nanti kasih ke dia begini-gini, semua sudah SST, sama-sama tahu teman-teman ya. Satu gerbong. Oke. Dan ini akan berlanjut sampai ke Pak Ken, sampai ke Pak Dirjen, dan orang-orang lain juga akan terlibat, kita akan cari tahu nanti siapa-siapa saja. Pertanyaan gue berikutnya adalah, bagaimana dengan tahun berikutnya? Nah, ini seru teman-teman ya. Ini kan satu kasus 78 miliar bisa diselesaikan dengan 6 miliar. 6 miliar masuk kantong. Apakah si oknum itu bakal jerak, bakal bilang, "Oke lah kita lewatin si WP ini." Oh, tidak. Tentu saja tidak, teman-teman ya. Bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya? Siapa tahu ada pemeriksaan baru, ada bukber baru, ada STP baru, yang mungkin ada menyebabkan kasus baru, yang mungkin diduga akan terjadi tindak pidana yang baru. Tentunya bukan dengan Pak Ken, tentunya dengan Pak Dirjen yang baru, teman-teman ya. Kita tidak tahu, kita belum tahu. Kita tunggu konferensi pers dari KPK. Oke, kesimpulan akhir dari gue adalah kita sebagai manusia, teman-teman ya, sebagai manusia, sebagai pengusaha, sebagai ya manusia pada umumnya ya, jangan pernah melanggar hukum dengan sengaja, teman-teman ya. Yang tidak sengaja aja usahakan jangan terjadi ya, apalagi dengan sengaja. Jangan melanggar hukum dengan alasan apapun, teman-teman ya. Karena ini hukum karma, gitu ya. Gua beragama Buddha, gua cukup percaya dengan hukum karma ya. Karena hukum karma itu tidak ada teks amnesti, teman-teman ya. Di dunia karma, di dunia hukum karma itu tidak ada teks amnesti, tidak ada pengampunan ya. Karma akan terjadi, akan berbuah, akan menghasilkan sesuai dengan apa yang lu lakukan gitu ya. Tidak ada pengampunan dosa di dalam prinsip dalam teori hukum karma ya. Perbuatan lu 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, bahkan tadi kan 9 tahun yang lalu ya, bahkan 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, itu akan terus menghantui. Perbuatan baik ataupun buruk itu ya, akan tiba waktunya ketika lu harus membayar lunas perbuatan lu ya, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk ya. Dan ini juga berlaku bagi gua. Ini juga berlaku bagi gua. Gua sendiri adalah orang biasa, manusia biasa ya, yang pernah melakukan kejahatan, pernah melakukan kesalahan, dan gua tahu itu, gua tahu akan tiba waktunya ketika gua harus menanggung akibat-akibat dari perbuatan gua sendiri ya. Dan kita semua sebagai manusia juga sudah sepatutnya ya memahami bahwa ya kita manusia nggak luput dari kesalahan dan akan tiba saatnya kita harus
menanggung akibat dari perbuatan kita sendiri. Tapi anyway, ketika lu sudah sadar, ketika lu sudah tahu bahwa perbuatan buruk itu seharusnya tidak dilakukan, jangan coba-coba teman-teman ya, jangan coba-coba. Karena ketika tiba saatnya lu menerima akibat hukum lu mau punya uang triliunan nggak membantu bos. Itu si bosnya Surabaya itu yang Antam Emas tuh masuk berapa tahun penjara, uang nggak bisa selamatin dia, gitu ya. Aduh, gimana ya? Gue mau kasih kesimpulan akhir lagi ya. Ya intinya begitu teman-teman ya. Jangan melakukan perbuatan jahat apapun ya. Sekarang dalam dunia pajak ini, dalam lingkungan pajak ya, kalau ada orang minta duit atau ada orang minta korupsi, nggak usah ladenin teman-teman ya. Kenapa? Karena akhirnya lu yang rugi, semuanya kena, dan lu akan habis semua gitu. Lu kehabisan waktu ketika lu di penjara nih ya. Waktu lu habis, tenaga habis, biaya juga terpakai, bisnis lu nggak akan bisa berjalan gitu kan? Karena akibat perbuatan lu sudah 9 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu gitu, gara-gara menyuap si oknum brengsek gitu ya. Gara-gara lu sudah terjepit ini kan. Ini kan si WP sudah terjepit nih, dikasih STP, kemudian 78 miliar, kemudian demo restitusi nggak bisa berjalan. PKP dicabut, matilah dia. Akhirnya ada solusi nih, 6 miliar solusinya gitu kan. Tapi begitu ketangkap, habis semuanya, bubar semuanya ya, bubar semua kalau udah ketangkap gitu. Jadi gimana kalau teman-teman diperas sama oknum? Ya, kalau lu diperas sama oknum, yang mesti lo lakukan adalah cari pengacara atau segera melakukan upaya hukum mandiri. Upaya hukum walaupun panjang waktunya, melelahkan, kayak gue nih bersidang terus di pengadilan pajak ya, tetapi it's worth it gitu loh. Daripada lu kasih uang suap, belum tentu kasusnya selesai. Kalau selesai juga nanti diperas lagi tahun depan, tetapi yang jelas eh, tindak pidana sudah terjadi dan sewaktu-waktu bisa ditangkap gitu masuk penjara gitu ya. Itulah teman-teman ya. Kita akan pantau terus teman-teman ya. Kita pantau terus bagaimana oknum-oknum ini terus berkeliaran di lingkungan Kementerian Keuangan, di lingkungan DJP, dan kita masih menunggu nih. Sri Mulyani, apa kabarnya nih? Waktu kemarin ada anak orang dipukul, dia langsung marah-marah besok pagi ya. Kemudian tiba-tiba menghilang dia, tidak ada kabar sama sekali. Sekarang bagaimana Sri Mulyani? Apakah akan berkomentar lagi? Ada anak buahnya yang diduga menyusun semua strategi ini, menyusun pertemuan A, pertemuan B, sampai ke Pak Dirjen bertemu. Bagaimana Pak Ibu Sri Mulyani mengkomentari hal ini? Ngomong-ngomong, Pak Dirjen Suliutomo, apakah masih sering bertemu dengan wajib pajak? Nah, teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.